Kalau urusan dosa saja Tuhan memberikan jalan keluarnya, apalagi hanya sekedar masalah penyesalan. Pasti ada jalan keluarnya yang Tuhan siapkan. Sehingga Bapak Ibu yang sampai hari ini masih terus berbenturan dengan dinding yang namanya penyesalan dan belum berhasil menerobosnya. Setiap kali terbentur kembali dengan ingatan di masa lalu itu, sehingga kita timbul lagi rasa duka tersebut, timbul rasa sedih lagi, timbul rasa kenapa dulu saya melakukan itu, atau kenapa saya dulu tidak melakukan itu. Jadi penyesalan ini bisa dari dua sisi Bapak Ibu. Gak selalu penyesalan itu adalah akibat dari apa yang telah kita lakukan, tapi penyesalan juga adalah bisa saja karena kita dulu tidak melakukan hal itu, sehingga kita akhirnya menyesal. Kenapa kita dulu tidak melakukannya? Nah, poinnya, tolong dikit sekali. Nah ini perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan artinya Bapak Ibu. Berkat dan kutuk. Tapi firman Tuhan memberikan clue-nya di sini. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup. Jadi sekalipun diperhadapkan dengan pilihan, setiap hari kita pasti diperhadapkan dengan pilihan Bapak Ibu. Tapi Alkitab sudah menunjukkan sebuah jawabannya. Kunci jawabannya udah dikasih gitu Bapak Ibu. Kalau ini adalah sebuah pertanyaan, sebuah soal, jawab yang harus dijawab, kunci jawabannya sudah dikasih sama Tuhan. Pilihlah kehidupan supaya kau hidup, baik kau maupun keturunan. Pilihlah kehidupan, pilihlah yang baik artinya. Tapi masalahnya banyak orang yang lebih memilih atau memutuskan tidak memilih kehidupan. Mereka lebih memilih pertengkaran daripada perdamaian Bapak Ibu. Akibatnya karena pertengkaran yang terjadi, hubungan menjadi rusak. Dan setelah hubungan rusak, kemungkinan penyesalan akan muncul di kemudian hari. Kenapa dulu saya bertengkar dengan dia? Akhirnya kita sudah kondisi dalam keadaan hubungan yang sudah rusak. Ada orang yang memilih untuk terbelenggu dengan sesuatu Bapak Ibu, daripada memilih kebebasan. Terbelenggu dengan hutang dosa, dengan hutang Bapak Ibu. Bukan hutang dosa, dengan hutang Bapak Ibu. Terlibat dengan hutang artinya. Akhirnya hari-hari ini dia harus terus membayar hutang tersebut, daripada dia memilih untuk hidup dalam kebebasan secara finansialnya. Sehingga pada saat dalam kondisi hutang dan mengalami masalah dalam keuangan, dia hari-hari sedang berpikir, kenapa dulu saya terlibat dengan masalah hutang itu. Ada orang yang memilih ternyata untuk tidak mempertahankan pernikahannya, memilih untuk bercerai. Setelah bercerai sekian lama, dia baru ketika dalam kondisi sudah tenang jiwanya semua, dia lalu berpikir, kenapa saya dulu mengambil keputusan bercerai. Tapi semuanya sudah berlalu, semuanya sudah terjadi. Dan apa boleh dibuat lagi Bapak Ibu? Nah, banyak orang yang berhadapan dengan situasi seperti itu. Karena kita diperhadapkan dengan pilihan dalam hidup ini, maka ada risiko dalam kita memutuskan pilihan itu mengandung penyesalan karena sebuah kesalahan dalam kita memilih. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saya hari ini mau sampaikan sama Bapak Ibu, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kita berhadapan dengan yang namanya penyesalan. Sehingga doa saya ketika saya persiapkan ini, biarlah ini boleh menjadi satu wawasan yang membuka pikiran kita lewat firman Tuhan ini, supaya kita bisa mengatasi yang namanya penyesalan yang pernah atau sedang kita hadapi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, penyesalan itu harus menghasilkan pertobatan. Penyesalan itu harus menghasilkan pertobatan. Jangan berhenti hanya di penyesalan. Artinya, orang yang terus hidup dalam penyesalan, maka akan terampas Bapak Ibu akal sehatnya juga. Jadi betul-betul akan merampok masa kininya kita. Siapa yang merampoknya? Sikap kita yang tetap larut dalam penyesalan. Tuhan itu punya rencana pasti. Tuhan punya rencana untuk Bapak Ibu untuk hidup hari ini dan untuk hari ke depan. Tapi seringkali masa lalu kita itu membuat kita akan terhenti. Biasanya kita cenderung akan mempersalahkan sesuatu. Bisa mempersalahkan diri, bisa mempersalahkan orang lain, bisa mempersalahkan Tuhan juga bisa, atau mempersalahkan keadaan. Pokoknya sesuatu yang akan dipersalahkan, sesuatu kan yang kami hitamkan. Ini seringkali terjadi pada saat ada orang yang baru meninggal di dalam keluarga. Bisa saling menyalahkan di sini. Kenapa kamu gak cepat-cepat bawa ke rumah sakit? Kan begitu.
Atau salah di rumah sakit, kembali, kenapa dokter kok lambat menanganinya? Kembali, segala sesuatu pasti ada yang dipersalahkan. Yusuf tidak mempergunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk membalas dendam, tapi dia memberikan sebuah nasihat yang sangat baik sekali. Dan nasihat ini baik Bapak Ibu untuk bisa mengatasi penyesalan yang ada di dalam hati ke-10 saudara. Dan saya percaya bahwa nasihat ini juga baik bagi setiap kita yang sedang menghadapi yang namanya penyesalan. Nasihatnya dalam Kejadian 50 yang ke-20 dikatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu, di pandangannya Yusuf, dia kasih tahu kepada saudara-saudaranya ini, memang dulu kamu melakukan hal yang jahat sama aku, tapi Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan.